Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghribu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya Baitul Maqdis dan yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaanlah Allah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-142 ini setidaknya kita bisa membagi menjadi 3 jumlah atau kalimat yang sempurna. Yang pertama adalah sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Tentu ini merupakan jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Fi'il di sini terlihat dengan ditandai oleh sa. Jadi salah satu tanda fi'il adalah didahului dengan sa yang artinya akan. Jadi untuk yang bagian pertama adalah masuk dalam jumlah fi'liyah. Ketika bicara tentang jumlah fi'liyah, tentu kita berbicara tentang fi'il atau kata kerja, ada fa'il pelakunya dan juga ada maf'ul bih atau objeknya. Untuk yang kedua, ini adalah qul lillahil masyriqu wal maghrib. Ini juga termasuk jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Dalam hal ini adalah qul. Berikutnya adalah yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Dan yang ketiga merupakan juga sebagai jumlah fi'liyah. Dalam hal ini fi'ilnya adalah yahdi. Tanda fi'il juga ada huruf mudhora'ah di sana. Dalam hal ini adalah ya yang menunjukkan bahwa ini fi'il mudhari', kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Baiklah, mari kita bedah masing-masing. Yang pertama, sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya, yakni Baitul Maqdis Palestina, yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya. Baiklah, kita dari yaqulu yang diawali dengan sa, maka kita baca sayaqulu, artinya mereka akan berkata. Sayaqulu artinya akan berkata. Nah, sebagaimana tadi disampaikan ciri fi'il, kemasukan huruf sin dan saufa. Huruf sin mempunyai arti akan. Jika digabungkan dengan fi'il dan hanya fi'il mudhari' saja yang dapat menerima huruf ini. Huruf saufa juga mempunyai arti yang sama ketika digabungkan dengan fi'il dan tentu saja hanya fi'il mudhari', kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, yang boleh menerima huruf saufa ini, yang tentu maknanya adalah mustakbal atau yang akan terjadi. Perbedaan antara sin dan saufa adalah sin mempunyai arti akan tetapi dengan jarak atau waktu yang dekat. Misalnya sebagaimana dikatakan di sini, sayaqulus sufaha'u, orang-orang yang kurang akalnya akan berkata. Berbeda dengan saufa mempunyai arti yang akan tetapi dengan jarak yang masih sangat jauh atau lama.
Contohnya adalah saufa yajma'ullahun nasa. Allah akan mengumpulkan manusia. Nah, kembali kepada sayaqulu di sini berarti yaqulu merupakan fi'il mudhari', ya, karena diawali dengan huruf mudhara'ah berupa ya di sana. Sayaqulu akan berkata. Nah, kalau kita perhatikan maka yaqulu sebagaimana tadi disampaikan ini merupakan fi'il mudhari'. Kita bisa membedahnya dari tasrif istilahi, dari fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya, maka kita bisa katakan qala yaqulu qawlan, qailun maqulun, qul la taqul. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, maka fi'il mudhari berdasarkan domir-domir yang ada dalam hal ini dikaitkan sebagai fa'il atau pelakunya, maka kita bisa katakan yaqulu yaqulani yaquluna, taqulu taqulani yaqulna, taqulu taqulani taquluna, taqulina taqulani taqulna, aqulu naqulu. Nah, maka di situ yaqulu merupakan fi'il mudhari'. Dalam hal ini fa'il atau pelakunya adalah dia atau dalam hal ini adalah huwa. Nah, berikutnya adalah as-sufaha'u yang artinya orang-orang yang kurang akalnya. Kenapa kemudian harokat akhirnya adalah dhammah? Karena kita paham as-sufaha'u merupakan fa'il atau pelaku, dan fa'il dalam hal ini adalah jamak taksir. Dalam hal ini bermakna banyak, yang kita paham bahwa secara tunggalnya dia safih, orang-orang yang kurang akalnya, atau bisa kita katakan orang-orang yang bodoh. Berikutnya adalah minan nasi, di antara manusia. Tentu kita paham ini merupakan susunan jar majrur terdiri dari min dan an-nasi. Sejatinya awalnya min ya, tetapi kemudian karena bertemu dengan sukun lagi, maka agar hidup yang tadinya min an-nasi menjadi minan nasi. Ini adalah susunan jar majrur sekali lagi karena ini adalah huruf jar min yang bertemu dengan isim yang wajib majrur karena diawali dengan huruf jar. Maka kita paham kenapa kemudian an-nasi harokat akhirnya di sini adalah kasroh atau kita baca i karena dia didahului dengan huruf jar min ya, sehingga akhirnya jadi minan nasi. Ya, tentu saja susunan jar majrur ini yang terdiri dari huruf jar dan juga isim yang majrur ini masuk dalam syibhul jumlah, dan ketika kita bicara tentang syibhul jumlah berarti ini kita sedang membicarakan muta'alliq atau memiliki keterkaitan makna dengan hal atau keadaannya orang-orang yang kurang berakal itu, yang pada kondisi ini keadaannya dihilangkan atau tidak dimunculkan. Berikutnya adalah mawallahum, artinya apa yang memalingkan mereka. Ini sebuah pertanyaan karena ma di sini adalah merupakan isim istifham, sebuah kata tanya, dan dalam hal ini fi mahalli rof'in, mahalnya adalah rofa karena dia sebagai mubtada atau sebuah awalan, sedangkan wallahum merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau atau telah berlalu, mabni alal fathi, tetapnya atas fathah di sana, yang dalam hal ini adalah fathah muqaddarah, fathah yang diperkirakan. Sedangkan alha yang kita baca hum di sini fi mahalli nasbin, mahalnya adalah nasab karena dia sebagai maf'ul bih atau objek. Dan tentu saja fa'il di sini adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa ya'udu ila ma, kembali kepada ma itu sendiri. Jadi apa yang memalingkan mereka? Kalau
Kalau kita perhatikan tadi disampaikan bahwa walla merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau atau telah berlalu. Maka kita bisa mentasrif secara istilahi maupun secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya, kita katakan walla yuwalli tauliyatan, muwallin, muwallan, walli la tuwalli. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi ya, tentu berkaitan dengan isim domir atau fa'il dalam hal ini, kita bisa sampaikan dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Maka kita bisa sampaikan karena ini adalah fi'il madhi, maka walla, wallaya, wallau, wallat, wallata, wallaina, wallaita, wallaituma, wallaitum, wallaiti, wallaituma, wallaitunna, wallaitu, wallaina. Nah, inilah walla, tentu fi'il madhi dengan fa'il atau pelakunya dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa ya, yang kembali kepada ma. Berikutnya adalah an qibalatihim, dari qiblatnya, dalam hal ini adalah Baitul Maqdis. An, tentu kita paham ini adalah susunan jar majrur, terdiri dari huruf jar, dalam hal ini adalah an yang artinya dari. Maka kita paham kenapa kemudian menjadi qibalati ya, menjadi kiblati karena dia isim yang majrur didahului oleh huruf jar, sehingga harokat akhirnya qiblati ini kasroh. Nah, sedangkan him di sini atau hum di sini tentu merupakan mudhofun ilaih. Kiblati merupakan idhofah ya, kiblatihim merupakan idhofah, kiblati merupakan mudhof, al-ha di sini merupakan mudhofun ilaih. Susunan jar majrur sekali lagi dalam hal ini masuk sebagai sibhul jumlah, tentu ini muta'alliq, dia memiliki keterkaitan makna dalam hal ini dengan fi'ilnya yakni walla. Berikutnya adalah allati. Allati artinya yang. Tentu yang di sini merupakan allati isim mausul ya, isim mausul fi mahalli jar, dia mahalnya adalah jar karena dia sebagai sifatnya qiblati ya. Ketika qiblati tentu ini adalah masuk isim yang majrur, maka allati dia mahalnya adalah majrur, tetapi karena allati merupakan isim mausul, dia adalah isim yang mabni atau tetap, maka tentu tanda jarnya tidak terlihat di sana. Nah, ketika kita menyampaikan tentang isim mausul, tentu kita bisa menyampaikan banyak penjelasan ya terkait isim mausul ini. Sebagaimana kita ketahui isim mausul, maka kita bisa membedakan antara muzakkar, laki-laki maupun muannats. Kita ingat ada alladzi ketika dalam posisi mufrad atau tunggal, alladzani ketika musanna, maupun alladzina ketika jamak atau banyak. Nah, pada posisi muannats kita bisa menyampaikan allati. Allati ini adalah dalam posisi mufrad muannats, kemudian allatani musanna, dan allai jamak atau banyak. Nah, ada juga ketika membicarakan tentang isim mausul yang berakal baik muzakkar maupun muannats, maka bisa sampaikan man. Sedangkan yang tidak berakal baik muzakkar maupun muannats kita sampaikan ma. Intinya isim mausul adalah isim yang mabni yang menunjukkan sesuatu tertentu dengan bantuan kalimat yang berada di belakangnya yang disebut silah mausul. Kita biasa menyampaikan ada kalimat dan anak kalimatnya. Jadi dia memiliki anak. Nah, berikutnya kanu. Kanu yang artinya telah ada atau yang dahulu. Kanu tentu saja dia merupakan fi'il madhi, dia kata kerja lampau yang kita paham naqis yang kurang ya. Dan wawu di sana merupakan isimnya dari kana. Jadi ini kita sedang membicarakan kana. Tentu kana wa akhwatuha memiliki amalan, dia merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya, dan tentu karena dia
masuk dalam amil nawasi, dia merusak yang tadinya susunan jumlah ismiyah baik mubtada maupun khobarnya dia rofa dalam keadaan marfu, tetapi ketika dimasuki oleh dalam hal ini adalah kana yang dia berlaku seperti fi'il musyabah bil fi'li, maka dia merubah yang tadinya mubtada menjadi isimnya kana dan khobar menjadi khobarnya kana yang kemudian menjadi mansub atau nasab. Nah, kalau kita perhatikan, maka ketika kita berbicara tentang kanu, dalam hal ini adalah kana, maka ini masuk sebagai fi'il madhi, dan ketika kita mentasrif secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya kita sampaikan kana yakunu kaunan, kainun makunun kun la takun. Nah, ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, maka kana, kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Nah, terlihat di sini kanu, tentu kalau kita urut dari huwa, huma, hum, maka di sini wawu di sini menunjukkan bahwa fa'il atau isimnya, dalam hal ini adalah isimnya kana ini adalah di situ diwakili oleh wawu yang merupakan hum atau mereka semua laki-laki, atau diterjemahkan secara umum semua yang dimaksud mereka semua. Berikutnya adalah alaiha. Alaiha artinya kepadanya. Tentu kita paham ya, ini terdiri dari huruf jar ala dan alha di situ sebagai isim yang majrur karena didahului oleh huruf jar. Tapi kita ingat alha merupakan isim domir, tentu dia mabni, dia tetap dan tidak terlihat tanda jarnya di sana. Dan sekali lagi kita juga diingatkan ketika bicara tentang alaiha, maka ini bicara tentang syibhul jumlah, dalam hal ini adalah susunan jar majrur, dan dia tentu ta'aluk memiliki keterkaitan makna. Dalam hal ini adalah khobarnya kana ya, khobarnya kana kan tidak terlihat di sini, diwakili memiliki keterkaitan makna oleh alaiha. Ya, secara singkat bisa kita katakan alaiha itu ya khobarnya kana itu sendiri, kepadanya. Nah, untuk yang berikutnya, jumlah fi'liyah yang kedua yang bisa kita bahas adalah qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakanlah kepunyaan Allah lah timur dan barat. Ya, ini masuk sebagai jumlah fi'liyah ya. Merupakan kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja, dalam hal ini adalah qul. Nah, ketika kita bicara qul, maka di situ ada maqul qaul. Maqul qaul dimaknai sebagai, boleh dikatakan maf'ul bihnya ya, dalam hal ini lillahil masyriq wal maghrib. Dalam hal ini maf'ul bih atau maqul qaulnya dalam bentuk jumlah atau kalimat yang dalam hal ini ghairu mufrad ya, bukan tunggal. Baik, ketika kita menyampaikan qul artinya katakanlah, tentu ini merupakan fi'il amr, dia kata kerja perintah atau permohonan. Dalam hal ini tentu ini sebuah perintah, dan fa'il atau pelakunya tentu dimaknai sebagai anta atau kamu. Nah, ketika kita mentasrif, qul merupakan fi'il amr. Ketika kita tasrif secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya kita sampaikan qala yaqulu qawlan qailun maqulun qul la taqul. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi, karena ini berkaitan dengan dhamir atau fa'il atau pelakunya adalah yang mukhatab, maka kita bisa katakan dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, maka qul, qula, qulu, quli, qula, qulna. Nah, begitu ya. Nah, selanjutnya adalah lillahi. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan susunan jar majrur ya. Susunan jar majrur dalam hal ini adalah li yang merupakan huruf jar, dan Allahi merupakan lafdzul jalalah yang dia masuk sebagai isim yang majrur karena didahului dengan
huruf jar dalam hal ini adalah li atau lam ini. Jadi lillahi tentu ini merupakan susunan jar majrur. Nah, susunan jar majrur yang dalam hal ini posisinya ada di depan, maka dia bisa dimaknai sebagai khobar muqaddam, khobar yang diawalkan ya. Syibhul jumlah ini memiliki keterkaitan makna dengan khobar yang diawalkan ya. Secara singkat bisa kita katakan susunan jar majrur yang berada di awal kalimat ya dalam hal ini dimaknai sebagai khobar muqaddam, lillahi, kepunyaan Allah. Ketika ada khobar muqaddam maka ada mubtada muakhar. Dalam hal ini adalah al-masyriqu, artinya timur. Al-masyriqu, kenapa kemudian harokat akhirnya adalah dhamma? Karena sekali lagi mubtada masuk sebagai marfu atul asma, isim-isim yang marfu, tanda rofaknya adalah dhamma di bagian akhirnya karena termasuk dalam yang mufrad atau tunggal. Al-masyriqu artinya timur, mubtada muakhar. Ya, susunan lillahi yang merupakan khobar muqaddam dan al-masyriqu yang merupakan mubtada muakhar, tentu ini adalah sebuah jumlah yang dalam hal ini dimaknai sebagai maqul qaul, isi perkataannya. Wal maghribu artinya dan barat. Tentu ada huruf wa yang artinya dan, tentu ini kita sedang bicara tentang huruf atof ya, yang artinya menghubungkan, dan ketika ada huruf atof di sini maka maghribu merupakan maktuf alal masyriqu ya, dia ngikut terhadap al-masyriqu yang merupakan mubtada muakhar yang kemudian dimaknai sebagai isim yang marfu, tanda rofaknya adalah dhammah, maka maghribu dia tabi, dia ngikut, masyriqu dia marfu, maka ini juga marfu ya, karena ada huruf atof ya. Huruf atof tentu mengikuti lah ya, apa yang diikuti, maghribu mengikuti masyriqu, artinya dan barat. Nah, yang terakhir jumlah atau kalimat dalam hal ini adalah jumlah fi'liyah adalah yahdi mayyasha'u ila siratim mustaqim. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Ya, karena ini adalah jumlah fi'liyah, tentu ini diawali dengan fi'il atau kata kerja. Yahdi merupakan fi'il mudhari, dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Tandanya apa? Ada huruf ya di sana yang merupakan huruf mudhari'ah, menandakan ini adalah sebuah fi'il mudhari, kata kerja. Dia memberi petunjuk ya. Di situ dalam hal ini adalah fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa ya. Tentu dalam hal ini adalah Allah Ta'ala. Yahdi, dia memberi petunjuk. Nah, kalau kita perhatikan yahdi merupakan fi'il mudhari, maka kita bisa mentasrif secara istilahi maupun secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il mudhari, dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahinya, maka hada, yahdi, hadiyan, hadin, mahdiyun, ihdi, la tahdi. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, maka yahdi, yahdiyani, yahduna, tahdi, tahdiyani, yahdina, tahdi, tahdiyani, tahduna, tahdina, tahdiyani, tahdina, ahdi, nahdi. Nah, yahdi di sini merupakan fi'il mudhari dengan fa'il atau pelakunya adalah huwa. Berikutnya adalah mayyasha, siapa yang dikehendakinya. Tadi kita sudah membahas man merupakan isim mausul, kata sambung ya. Man itu artinya siapa, yasha'u yang dikehendakinya ya. Man berarti isim mausul, fi mahalli nasbin, mahalnya adalah nasab sebagai maf'ul bih terhadap
yahdi ya, terhadap yahdi dia maf'ul bihnya. Sedangkan yasha'u merupakan fi'il mudhari, dia kata kerja yang sedang berlangsung dan akan berlangsung, dan fa'il atau pelakunya adalah huwa. Tentu ketika ada isim mausul, ada silah mausul, ada anak kalimatnya. Man sebagai isim mausul, yasha'u sebagai silah mausulnya. Nah, kalau kita perhatikan, yasha'u merupakan fi'il mudhari ya. Ketika kita mentasrif dari fi'il mudhari, fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya, maka sya'a yasha'u masyi'atan, sya'in masyi'un, sya' la tasya'. Maka kita juga bisa mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, yasha'u yasha'ani yasha'una, tasha'u tasha'ani yasha'na, tasha'u tasha'ani tasha'una, tasha'ina tasha'ani tasha'na, asya'u nasha'u. Nah, berikutnya adalah ila siratin. Nah, kita paham ini adalah susunan jar majrur terdiri dari huruf jar ila dan siratin, merupakan isim yang majrur karena didahului oleh huruf jar, sehingga harokat akhirnya nih siratin adalah kasroh ya, karena dia merupakan isim yang majrur karena didahului oleh ila sebagai huruf jar. Tentu syibhul jumlah ini, susunan jar majrur ini adalah bicara tentang syibhul jumlah muta'alliqun, dia memiliki keterkaitan makna ta'alluq dengan fiilnya, dalam hal ini adalah yahdi. Dan ila siratin diterjemahkan ke jalan. Berikutnya adalah mustaqimin yang artinya lurus. Nah, mustaqimin kenapa kemudian harokat akhirnya sama dan sama-sama kasroh tain ya, sama-sama siratin mustaqimin, karena mustaqimin merupakan sifat. Jadi dia naat, tentu saja dia tabi, dia ngikut kepada yang diikuti, dalam hal ini adalah siratin. Ketika siratin merupakan isim yang majrur, maka mustaqimin juga majrur, sama-sama dalam ini kasroh juga, ten kasroh ten juga. Nah, jadi jalan yang lurus. Nah, secara singkat bisa kita katakan sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka umat Islam dari kiblatnya Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Qul lillahil masyriqu wal maghribu. Katakanlah kepunyaan Allah lah timur dan barat. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqimin. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang